Kita semuanya selalu diberikan kekuatan iman, kekuatan ihsan, dan kekuatan sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat jamaah subuh, dilanjutkan dengan kajian salawat serta salam. Tak lupa kita sampaikan, kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwallazi turja syafa'atuhu, beliaulah Rasulullah, Habibullah, kekasih Allah yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kajian subuh yang saya hormati dan yang saya muliakan, izinkan saya pada kesempatan kali ini ingin menjelaskan tentang sebuah tema, yaitu tentang makom atau tingkatan spiritual manusia dalam kehidupan. Kalau boleh saya jujur, ini sebenarnya adalah tema tentang tasawuf, karena yang saya kutip ini adalah salah satu bait kedua dari kitab karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kitab ini sangat monumental, bahkan usianya sudah ribuan tahun. Dan hampir bukan hanya di Indonesia, di beberapa negara juga diajarkan kitab ini. Maka kalau kita kaji secara makna dari kitab Al-Hikam dulu, sekilas saya ingin menjelaskan apa itu kitab Al-Hikam. Hikam itu jamak dari kata hikmah. Jadi kalau hikmah itu satu kata saja, tapi kalau hikmatun kemudian menjadi hikam, itu berarti beberapa hikmah kehidupan. Apa istimewanya dari kitab ini? Kitab ini adalah menjelaskan makna-makna di balik peristiwa dalam kehidupan kita. Kita mungkin bisa saja melaksanakan syariat, entah itu puasa, zakat, sholat berjamaah, ataupun sholat sunnah yang lainnya. Tapi ternyata beliau Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu bisa menguraikan apa sih tujuan kita beribadah, apa tujuan kita melaksanakan sholat, apa tujuan kita melaksanakan amal soleh. Maka ibaratnya hikmah itu adalah inti dari intinya. Misalkan kita melaksanakan sesuatu, maka kita ada hikmah. Nah, biasanya kita sering menyebutkan kalau kita ada peristiwa, biasanya apa hikmah dari peristiwa ini? Nah, pelajaran yang penting yang bisa diambil. Maka ketika orang itu belajar hikmah, itu tidak serta menyalahkan keadaan. Ketika itu kena musibah, ketika itu ataupun sebaliknya, ketika kita mendapatkan kenikmatan juga apa hikmahnya? Nah, kita mencari-cari apa hikmahnya kita diberikan umur panjang, apa hikmahnya kita diberikan sehat walafiat, apa juga hikmahnya kita misalkan diberikan musibah, entah itu sakit, entah itu bencana alam dan lain sebagainya. Di sini yang saya kutip adalah hikmah atau bait kedua dari kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari tentang tingkatan spiritual manusia dalam kehidupan.
Oh ya maaf, saya tambahkan sedikit informasinya. Imam Ibnu Athaillah itu kelahiran di kota Alexandria di Mesir, cuman meninggalnya justru di Kairo. Jadi beliau berpetualang mencari ilmu, kemudian alhamdulillah kurang lebih 1 bulan sebelum Ramadan, bulan Januari sampai Februari, pertengahan Februari sebelum Ramadan, saya berkesempatan berkunjung dan berziarah ke makam beliau di Kairo, karena kebetulan saya dapat kesempatan untuk mengikuti short course atau daurah kalau dalam bahasa Arabnya. Jadi kursus kilat tentang pelatihan dai di Universitas Al-Azhar. Maka ketika ada waktu kosong saya kesempatan. Saya sering membaca kitab Al-Hikam, maka saya ingin tahu makamnya di mana. Dan tidak jauh dari Universitas Al-Azhar. Hanya sekitar 15 kilo atau 10 kilo lah dari kampus Al-Azhar, kemudian menuju ke makamnya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi As-Sakandari itu kalau dalam bahasa Arab itu menisbatkan nama tempat, kayak biasanya Al-Bantani. Jadi Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu dari kata Al-Iskandariyah. Iskandariyah itu As-Sakandaroni, ada yang Al-Iskandari. Jadi As-Sakandari. Apa bait yang beliau tulis dalam kitabnya? Di sini saya sebutkan baitnya adalah iradatukat tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun minal himmatil aliyah. Saya jelaskan secara terperinci. Iradatuka, keinginanmu, at-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab, keinginanmu untuk tajrid. Saya jelaskan apa itu tajrid, apa itu asbab, apa itu syahwah al-khafiyah. Padahal Allah sudah menempatkanmu pada maqam asbab, itu termasuk syahwat yang samar atau tersembunyi. Itu adalah syahwat atau nafsu yang samar tersembunyi. Wa iradatukal asbab, sebaliknya keinginanmu untuk asbab, ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid, sedangkan Allah telah menempatkanmu pada dirimu pada maqam tajrid, pada level tajrid, inhidatun minal himmatil aliyah, maka demikian itu berarti suatu bentuk penurunan nilai atau penurunan level kualitas semangat. Nah, maka di sini akan saya jelaskan. Pertama, iradatukat tajrid. Apa itu tajrid? Nah, tajrid itu dalam istilah Hasanah Sufi itu orang yang berlepas. Nah, kalau kita lebih sering mendengarnya zuhud. Jadi udah nggak mikirin dunia lah, nggak mikirin nyari harta sebanyak-banyaknya lagi. Jadi, tapi bukan berarti meninggalkan kewajibannya sebagai hamba, sebagai makhluk yang harus tetap beribadah. Nah, kemudian tadi ma'a iqamatillahi fil asbab, sedangkan kita masih pada maqam sabab. Maqam sabab itu kalau dalam istilah kerennya hukum kausalitas, ada sebab, ada akibat. Kalau nggak makan ya pasti lapar. Kalau nggak kerja ya nggak dapat duit. Nah, maka di sini secara tidak langsung ini memberikan hikmah kepada kita bahwasanya kalau Allah masih menghendaki kita itu mencari nafkah ataupun mencari sesuatu yang kita perlukan, maka jangan tajrid, jangan zuhud. Sudah jelas usianya masih antara 25 sampai 40 misalkan, lagi seneng-senengnya bekerja. Tiba-tiba karena mungkin terlalu banyak membaca buku-buku
para sufi akhirnya hidupnya lebih banyak di masjid. Nah, sampai kategori beberapa ulama mengatakan orang yang seperti ini itu sebenarnya bukan melaksanakan ketaatan kepada Allah, tetapi justru melakukan kemaksiatan. Kok bisa Ustaz? Padahal dia mendekatkan diri kepada Allah. Karena yang menjadikan maksiat adalah kelalaiannya untuk meninggalkan tanggung jawabnya menghidupi keluarga. Nah, yang repotnya lagi, kalau orang belajar sufi atau zuhud tanpa guru, kemudian nanti alasannya seperti ini, Ustadz, kan rezeki sudah dijamin oleh Allah. Kan kalau kita berdoa pasti Allah mengabulkan. Nah, ini kan pemahamannya sangat sempit. Jadi begitu baca misalkan, oh ya ternyata setiap orang yang semakin dekat sama Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, akan diberikan solusi-solusi. Tapi bukan berarti kita pasrah. Istilahnya nggak mau kerja, nggak mau nyendiri duit, mendingan wiridan di pojok masjid sambil baca zikir, misalkan tasbih ataupun istighfar ataupun tahlil la ilaha illallah. Kemudian melupakan tanggung jawabnya anak dan istrinya mau dikasih makan apa. Nah, maka di sini yang perlu garis bawahi, tajrid itu boleh, tapi nanti ada masanya. Bukan misalkan ketika sedang masa usia produktif kemudian memaksa diri untuk ke makom tajrid dengan alasan untuk taqarrub ilallah. Maka tajrid di sini istilah lainnya adalah mengisolir diri, fokus beribadah tanpa berusaha mencari kebutuhan hidup di dunia. Ini salah. Maka sebenarnya makom tajrid itu nanti sesuai dengan kategori usianya. Bukan misalkan masih kecil sudah diajarin zuhud, masih kecil sudah diajarin. Nah, maka ada fase-fase yang disebut bagaimana kita menjalankan syariat dan fase di mana kita juga mengetahui hakikat. Nah, kemudian ada istilah tajrid tadi, ada iradatuka tajrid sama iradatika, kemudian ada juga asbab. Asbab itu tadi seperti sekilas saya jelaskan, sebab dan akibat. Nah, maka ketika kita melakukan sesuatu itu pasti akan ada akibatnya. Nah, contoh misalkan yang dohir secara duniawi, ya tadi, kalau kita tidak makan kita lapar. Kalau kita tidak bekerja kita juga tidak akan mendapatkan hasil atau misalkan entah itu honor ataupun gaji. Dan ini adalah makom kita, makom asbab, terutama bagi saya sendiri ya. Kenapa tadi saya sampaikan ada levelnya? Karena kalau kita berkaca kepada Rasulullah, kalau Rasulullah malah mungkin hidupnya tidak pernah ada main-mainnya karena Rasul orang pilihan. Tapi kalau saya nih, ini saya sudah masuk mau ke kepala 42, 41 ke 42. Kalau saya merenungi diri saya sendiri, kemudian mempelajari sirahnya Rasulullah itu umur 40 sudah tuh fokus ibadah karena sudah diangkat menjadi nabi, yaitu keistimewaannya. Tapi ternyata itu juga mengajarkan kepada saya bahwasanya sudah, jangan lagi main-main, sudah fokus. Apalagi misalkan 40 tahun masih, ya mohon maaf, masih nggak peduli mikirin anak, mikirin istri, pendidikan anak, pokoknya ngerasanya muda aja. Nah, ada fase lagi yaitu ketika sudah 60 tahun. Maka kata Rasulullah, umur umatku itu tidak jauh dari 60 sampai 70. Maka ketika kita sudah mencapai 60, maka ini saya mengatakan ini adalah sebenarnya Allah sedang mengingatkan kita sudah pada makom asbab. Dan saya kira hampir ketika orang itu sudah di atas usia 60, itu sudah punya cucu ataupun sudah menikmati hasil dari jerih payahnya, entah itu dari pekerjanya,
Nah, maka perbandingannya seperti ini. Kalau sudah usia 60 kemudian dikasih bonus lebih sampai 70, itu sebenarnya itu sudah makom tajrid. Karena mungkin sudah menikmati hasil. Nah, dan kalau sudah usia ini 60, 70 atau lebih, kemudian ternyata masih mencari kenikmatan dunia, mencari harta sebanyak-banyaknya, itu berarti tidak mencari hakikat apa sebenarnya kehidupan. Maka kalau pada level asbab itu saya seperti misalkan usia saya usia produktif sampai misalkan 50 60, berarti saya harus mencari bagaimana memikirkan pendidikan anak, bagaimana nanti masa depan anak, menjodohkan anak, memikirkan misalkan kalau misalkan pendidikan kuliahnya. Kalau misalkan saya mampu, kemudian bagaimana juga memikirkan nanti setelah berkeluarga. Syukur-syukur bisa menghidupi misalkan membantu sampai mendirikan rumahnya, membangunkan rumahnya untuk anak. Tapi kalau misalkan semakin lama kemudian kita naik levelnya, usianya juga bertambah, maka sebenarnya kita secara tidak langsung itu ditempatkan di makom tajrid, yaitu untuk berlepas diri. Kemudian ya istilahnya masa usianya sudah 60 masih mikirin misalkan dan lain sebagainya, sementara yang paling utama dari itulah apa yang bisa dibawa menjadi bekal menuju akhirat. Nah, kemudian istilah selanjutnya itu adalah syahwat atau nafsu. Nah, semua orang dianugerahi oleh Allah punya syahwat. Nah, yang paling penting itu bagaimana mengelola dan mengendalikannya. Jadi misalkan saya dicabut syahwatnya, kemudian nggak mau cari duit, ataupun nggak mau berkeluarga, nggak mau nikah. Nah, ini juga salah. Bahkan Rasulullah termasuk orang yang mengingatkan, man raghiba an sunnati falaysa minni, yang tidak dengan sunnahku menikah maka bukan dari golonganku, kecuali memang ada beberapa orang yang memilih karena alasan tertentu atau memang ditakdirkan. Tapi Rasulullah tetap menganjurkan. Itu bentuk bahwasanya syahwat itu bisa ditempatkan, dikendalikan. Jadi saya pengen jabatan, itu wajar. Yang penting bagaimana secara syariat jabatan yang saya inginkan itu didapatkan, diraih dengan cara yang halal, bukan menghalalkan segala cara. Dan itu manusiawi, bahwa kita semuanya diberikan syahwat. Yang belum punya rumah pengen punya rumah, yang belum punya mobil punya mobil. Tetapi yang paling penting dari itu adalah itu semuanya adalah wasilah. Saya punya rumah, apa keuntungannya? Kalau saya punya rumah, saya tidak kehujanan, saya bisa menempatkan anak istri saya, kemudian bisa tinggal dengan tenang ketika saya pergi. Saya punya kendaraan, bisa saya pakai untuk bekerja. Kalau saya guru, saya bisa mengajar. Kalau saya berdagang, bisa juga kendaraannya untuk berdagang. Maka bagaimana menempatkan itu pada porsinya, pada tempatnya. Ketika dia masih di makom asbab, maka gunakanlah wasilah-wasilah itu, perantara-perantara itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi kalau misalkan sudah dicukupi semuanya, maka yang perlu dipikirkan adalah bagaimana masa depan menuju akhirat. Maka ada kutipan menarik. Saya kebetulan di Al-Hikam Depok, pengasuhnya dulu almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi. Itu beliau itu ketika menginjak usia 70 tahun. Nah, kata beliau selalu di depan para santri ngomong, saya ini sudah dapat bonus banyak. Karena Rasulullah saja usianya hanya 63. Sekarang saya usianya 70 tahun. Beliau yang selalu sampaikan, yang membuat kita istilahnya merenungi kalimat
apa dawuh atau kata-kata beliau adalah perkataan seperti ini. Saya ini lahir tidak membawa apa-apa. Nah, karena orang lahir kan semuanya nggak ada yang bawa kain, nggak ada ketika lahir. Dan saya juga pulang tidak membawa apa-apa. Nah, ketika seperti ini, para santri bingung, pulang tidak membawa apa? Maksudnya nanti meninggal tidak? Iya, memang meninggal tidak mau. Yang dibawa adalah amal solehnya. Sepintar apapun, sekaya apapun, orang lahir juga tidak membawa apa-apa. Orang meninggal apa iya? Kain kafannya harus yang paling mahal. Ataupun warnanya tidak putih, tapi harus warna yang batik ataupun kain kiswah misalkan yang penutupnya nggak bisa tetap. Maka itu juga bahwasanya kata beliau, harta saya semuanya sudah saya serahkan kepada anak-anak saya. Anak-anak sudah saya buatkan rumah masing-masing satu. Saya, kata beliau, saya hanya punya tanah di samping asrama pesantren, asrama santri yang ukurannya 2 kali 1 meter. Maka ketika itu saya mikir, iya ya, ternyata orang kalau sudah usianya 70 tahun itu seperti dibuka tuh hakikat-hakikat. Bahkan yang sering saya ingat dari perilaku keseharian beliau adalah ternyata ketika beliau sudah masuk ke usia 60, itu beliau sering pakai itu sarung putih sama baju putih. Akhirnya saya tanya tuh sama Ustadz Hilmi, karena paling dekat sama Ustadz Hilmi. Ustadz, kenapa Abah Hashim itu sering pakai baju putih? Nah, padahal dulu ketika beliau masih aktif di tokoh nasional, ya kemana-mana ya pakai jas, pakai batik. Tapi bahkan menjelang wafatnya itu bukan peci hitam yang beliau biasanya pakai peci hitam, ganti peci putih. Ternyata kata beliau sedang ingin dinasehati oleh sekelilingnya. Jadi ini tuh putih itu melambangkan kain kafan. Jadi saya sudah tidak memikirkan dunia, tapi bagaimana persiapan saya menuju akhirat. Jadi ketika ketika selalu memakai seperti itu, para santri juga heran, kenapa Abah lebih sering pakai sarung putih, baju putih. Bahkan kalau pas menjelang sakit meninggal dunianya itu malah pecinya juga putih. Ternyata itu kata Ustadz Hilmi, Abah memang sedang mencari hikmah. Jadi ketika sudah diuji sakit, berarti persiapkan. Sampai beliau juga mengutip, saya diminta bikin tulisan di ruangan kamarnya itu, kamar tidurnya, isinya seperti ini. Nah, saya artikan dalam bahasa Indonesia saja. Istirahatkan dirimu dari hal-hal yang mengatur tentang urusan duniamu. Jadi karena apa yang sudah diatur oleh Allah itu kalau kamu atur itu malah jadi beban pikiran. Jadi misalkan usia 60 masih mikirin rumahnya kurang banyak, mobilnya kurang banyak yang harus dibagi-bagi kepada anak. Itu kalau dipikirkan sementara usianya sudah 60, sudah 70, itu justru akan menjadi beban pikiran yang melalaikan persiapannya menuju akhirat. Tapi sudah semampunya. Kalau kita misalkan, ya saya karena belum mengalami, saya masih pada makom asbab nih. Jadi saya masih memikirkan bagaimana, apalagi anak saya baru kelas 2 SD. Jadi saya masih mikirkan jauh bagaimana pendidikannya. Tapi insya Allah bapak-bapak yang sudah di sini, maka kalau dikategorikan level itu sudah tajrid. Kecuali yang masih mau misalkan, Ustadz saya masih sehat nih walafiat, saya masih bisa untuk mencari nafkah. Kemudian tadi ada istilah himmatul aliyah, inhitatu himmatil aliyah. Nah, kalau usianya sudah 60, udah 70, kemudian ternyata masih juga dikelilingi kenikmatan-kenikmatan atau menginginkan kenikmatan duniawi, maka kata Imam Ibnu Athaillah itu adalah kemerosotan atau terjun payung.
Jadi inhitatu min himmatil aliyah. Nah, jadi balik lagi seperti dia masih muda, padahal harusnya memikirkan bagaimana persiapan menuju akhirat. Maka himmah itu adalah lawan dari syahwat. Nah, sama-sama keinginan. Kalau syahwat itu ambisi, kemudian mungkin disertai dengan bagaimana tekad yang kuat saya harus mendapatkannya. Tapi kalau himmah itu, kalau saya boleh istilahkan, orang yang hidupnya mencari keluhuran, bukan kemasyhuran. Maka usikum wa iyaya, saya menasihati diri saya sadar berarti saya saat ini masih dalam makom asbab. Jangan coba-coba ingin jadi makom tajrid. Nanti anak istri bisa marah. Sementara orang-orang yang sudah ditempatkan pada makom tajrid, jangan turun level menjadi makom asbab. Cara melihat relasi antara tajrid dan asbab. Pada level masing-masing, saya misalkan pada level asbab. Kemudian bapak-bapak di sini mungkin ada yang sudah di makom tajrid. Maka yang perlu dilakukan adalah baik di makom asbab maupun di makom tajrid adalah taqarrub ilallah. Ketika saya sedang makom asbab, kemudian saya ikuti semuanya syariat dan hakikatnya, maka pelan-pelan Allah akan mengangkat. Dan lagi-lagi, rezeki itu tidak selalu berupa harta. Ini yang supaya misalkan ada perasaan seperti ini, Ustadz saya 60 tahun tapi saya rumah saja belum punya. Nah, kemudian bagaimana saya? Maka setiap orang, kalau dalam bahasa Al-Quran, kullun ya'malu ala syakilati, sudah ditempatkan pada posisinya masing-masing. Dan ini juga realitas dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwasanya semuanya berjalan pada porsinya masing-masing. Saya misalkan guru ataupun ustadz, maka harus berada pada tugas dan tanggung jawabnya. Tidak boleh saling menyalahkan. Misalkan yang jadi ustadz dibalik nih, kemudian jadi pegawai, kemudian yang pegawai jadi ustadz. Maka itu juga yang terjadi justru malah ketidakberesan. Jadi kadang-kadang ada perasaan seperti ini, Ustadz enakan jadi merbot masjid yang paling dekat sama Allah. Itu yang bicara misalkan orang pegawai kemudian atau punya perusahaan, saya pengen dekat sama Allah. Kata yang merbotnya, misalkan kita mah di masjid aja, nggak pernah kemana-mana, sementara yang lain bisa jalan-jalan, bisa menikmati hidup, bisa mengumpulkan harta. Itu kan nafsu kita kadang bermain di situ. Padahal kalau pada lafaz, pada level tadi ya'malu ala syakilah, itu sebenarnya Allah sudah menggariskan pada tempatnya masing-masing. Maka ketika Imam Al-Ghazali ditanya oleh santrinya, wahai Imam Al-Ghazali, apakah zikir itu harus bil lisan? Nah, kalau zikir bil lisan yang menang imam masjid, kemudian yang suka di masjid lah, yang kesehariannya di masjid, karena tempat paling tepat ataupun paling nyaman, bukan saya katakan paling tepat, di rumah juga boleh, paling nyaman untuk berzikir itu di masjid. Nggak ada anak gangguin, nggak di istri minta beliin gas ataupun beli galon dan lain sebagainya. Tapi ternyata kata Imam Al-Ghazali jawabannya seperti ini. Ketika kamu berangkat dari rumahmu, kamu niatkan bahwasanya saya bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, anak dan istri. Syukur-syukur bisa membantu tetangga-tetangganya yang sedang kesulitan. Maka bismillah, langkahmu dari awal langkah keluar rumah itu dikatakan adzikru bil amal. Zikir dengan amal, zikir dengan perbuatan. Sementara yang kita muter tasbih itu baru zikir bil lisan.
Maka ini sebenarnya sudah pada posisinya masing-masing. Nanti kalau ada kesempatan misalkan selesai pulang kerja, kemudian pulang ke rumah, bangun malam, itu baru dilaksanakan zikir bil lisan. Sementara kita bekerja berkeringat, kan kata Rasulullah, orang bekerja keringatnya, kemudian capeknya, itu juga bernilai ibadah. Karena dia tidak memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan anak dan istrinya, atau memikirkan juga lebih dari itu, tanggung jawab yang lebih besar, memikirkan tetangganya, saudaranya, sanak familinya. Maka itu bagian dari zikir. Nah, kita itu kan kadang sempit memaknai bahwasanya zikir itu harus datang ke masjid, wirid, iktikaf dan lain sebagainya. Apapun yang kita laksanakan, kata Imam Al-Ghazali, kalau misalkan otak kita dipakai untuk berpikir tentang kekuasaan Allah, ini juga zikir bil akal. Nah, maka sebenarnya semua yang ada dalam diri kita itu adalah bisa dipakai untuk berzikir. Ketika melihat sesuatu yang baik, itu juga bagian dari zikir dengan anggota badan kita. Kemudian di sini ada perintah fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Di sini perintahnya nih dalam Al-Qur'an. Mintalah rezeki dari sisi Allah. Nah, minta kepada Allah. Tetapi bukan sekedar meminta, artinya hanya mengandalkan doa. Nah, tetapi di sini perintahnya adalah wa'budu. Kalau kita berusaha, kalau kita bekerja, jangan lupa melalaikan tanggung jawab kita. Sholatnya, ngajinya, kemudian sedekahnya. Nah, pokoknya fa'budu itu pokoknya ibadah apa saja jangan sampai dilalaikan. Tapi di sini perintah yang pertama adalah malah bekerja. Fabtahu indallahi rizqa. Rizki itu dicari. Tapi juga bukan hanya mengandalkan ketika tadi saya cerita anak muda kemudian mau di masjid saja alasannya supaya dekat dengan Allah. Berarti hati itu hanya meyakini bahwasanya rezeki itu datangnya dari Allah. Padahal ada wasilahnya, ada perantaranya. Nah, setelah wa'budu diminta mencari rezeki, kemudian harus beribadah. Washkuru itu artinya mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kalau rezeki yang kita dapat cukupkan keluarga dulu, cukupkan orang-orang di sekitar kita, atau bahasanya dzawil qurba, orang-orang terdekat dulu. Kalau misalkan tetangganya sudah mampu, berarti coba cek sepupunya, saudaranya, keponakannya yang masih kekurangan. Kalau memang perlu dibantu. Itu adalah bentuk dari asyukru, bersyukur kepada Allah. Dan yakinlah sering disampaikan oleh para dai, para ulama bahwasanya la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur maka akan bertambah. Nah, ilaihi turja'un, dibalikin lagi. Pertama bekerja fabtahu, perintahnya Allah itu harus cari rezeki. Kemudian ibadahnya jangan lupa. Setelah mendapatkan rezeki jangan lupa bersyukur, bersedekah. Kemudian semakin semangat ibadahnya, ilaihi turja'un, dikembalikan kepada Allah. Sedekah kita, ibadah kita, amal soleh kita, ilaihi turja'un, semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Dan kalau bahasa yang lainnya, insya Allah berarti seperti ini. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita infakkan, kita sedekahkan, itu kita kembalikan kepada Allah. Mudah-mudahan jadi amal kita, bekal kita di akhirat. Maka dalam ayat lain disebutkan, apa kaitannya Ustadz dengan tadi makom tajrid dan makom? Ya sudah saya jelaskan bahwasanya tajrid itu kalau memang sudah waktunya tajrid, ya berarti fokus ataupun persiapkan diri secara matang. Maka ada kutipan yang menarik dari salah seorang ustadz atau seorang kiai mengatakan bahwasanya kita itu manusia banyak hampir semuanya itu berpikir bagaimana hidup yang baik. Punya anak, punya istri, punya kendaraan, punya rumah. Tapi jarang orang yang memikirkan bagaimana mati yang baik. Nah, saya tidak mengatakan tidak ada, tapi jarang. Rata-rata kan
pasti mikirnya bangun tidur, ini apa nih yang belum punya, dicek rumahnya ataupun kadang-kadang seperti itu, memikirkan hidup yang baik. Tapi jarang atau misalkan banyak orang yang lalai memikirkan mati yang baik. Nah, maka di sini ada ayat penguat yang menjadikan kita termotivasi lagi. Ini sebelum kita di sesi akhir. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah. Ketika kita sudah syahadat, kita mengakui bahwa kita muslim, kita hamba Allah, kita umat Rasulullah. Tsumma istaqamu, kemudian fokus istiqomah, continue melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, akan diberikan apa istimewanya orang-orang seperti ini? Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan dikelilingi, didampingi para malaikat. Maka saya dulu masih ingat ketika saya masih santri. Ini sayangnya nggak ada anak-anak Jadi sebenarnya setiap manusia, kata guru saya, setiap hamba itu jam 3 malam itu malaikat rahmat itu turun membangunkan. Cuman ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Cuman ketika bangun itu kan macam-macam. Ada yang bangun hanya ke toilet kemudian tidurlah lagi. Ada yang bangun kemudian hanya mematikan alarm. Padahal malaikat rahmat itu turun itu mulai dari pertengahan malam sampai jam 3 malam lah kalau ya saya tidak menyebutkan jam pastinya, tapi istilahnya ketika waktunya orang-orang pada tidur, itu nanti malaikat rahmat turun membangunkan. Jadi kita saja tidak merasa dibangun, karena mungkin kalau kita ngelihat juga takut ataupun mungkin kaget. Tapi kata guru saya, itu sebenarnya malaikat rahmat membangunkan. Ayo. Nah, godaan setannya, apalagi kalau musim dingin atau musim hujan, wah malah tarik selimut. Jam 3 alarmnya bunyi, sudah dibangunkan itu padahal. Apa saja yang bisa kita lakukan dalam bentuk ibadah apapun, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka sebenarnya malaikat, bahkan ketika kita berdoa sendirian itu ribuan malaikat, bahkan Allah itu memerintahkan kalau ada umatku berdoa, maka para malaikat itu menjadi saksi, ini adalah orang yang baik, orang yang selalu orang yang mengakui bahwasanya dia adalah hamba Allah dengan segala kekurangannya. Justru malaikat Allah adalah tidak suka, Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang-orang yang tidak pernah berdoa sama sekali. Alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang dikelilingi malaikat itu ajudan yang luar biasa. Alla takhafu, tidak pernah takut, wa la tahzanu, dan tidak pernah bersedih. Jadi dalam keterangan ini bahwasanya sebaik-baik pengawalan itu bukan pengawalan pas pampres atau patwal, tetapi ketika dikawal oleh malaikat. Insya Allah saya yakin seyakin-yakinnya bapak-bapak yang hadir di sini adalah orang-orang yang dikawal malaikat berangkat. Ada nggak perasaan berangkat ke masjid itu kemudian takut, kemudian waduh nggak kayak misalkan kita takut misalkan yang angker dan lain sebagainya. Yang ada adalah ketenangan karena memang kita dikelilingi oleh para malaikat. Wala tahzanu, dan jangan bersedih. Kalau kita punya musibah, kena musibah itu wajar. Bisa jadi kita sedih karena sesuatu yang misalkan hilang dari diri kita ataupun kita kehilangan harta benda kita, itu wajar secara manusiawi. Tetapi kalau kita kembali kepada hikmahnya, berarti memang itu hanya titipan. Berarti itu bukan milik kita. Nah, yang terakhir, wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang seperti ini, yang tadi mengaku hamba Allah, kemudian bersyahadat, kemudian beriman, kemudian istiqamah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kemudian dikelilingi malaikat. Kata Allah, wa absyiru bil jannah, kabarkan kepada mereka bahwa balasannya adalah surga. Maka istimewanya orang-orang yang istiqomah. Maka terakhir tipsnya agar kita bisa
sesuai pada makom kita masing-masing. Yang perlu dilakukan adalah, ini mungkin terbiasa kita lakukan adalah, yang pertama adalah hablum minallah, berhubungan, berinteraksi dengan Allah, entah itu dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, dengan sholat, ataupun pokoknya ini kaitannya hubungan vertikal. Kemudian juga hablum minannas. Bagaimana hablum minannasnya? Menjaga hubungan, interaksi, muamalah dengan orang-orang sekitar kita. Ada yang perlu kita bantu, kita bantu. Ada yang perlu nasihat, kita nasihati. Ada yang tidak bisa kita bantu dengan harta, kita bantu dengan tenaga. Tidak bisa dibantu dengan tenaga, dibantu dengan doa. Maka sebenarnya di sini sebagai penutup, nanti boleh dilanjut dengan tanya jawab. Seberapa harga seseorang itu sebesar kemanfaatannya kepada manusia yang lain. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi bukan berarti di sini manfaat itu harus seberapa banyak hartanya kemudian bisa dimanfaatkan. Kan tiap orang punya kapasitas, punya kelebihan masing-masing. Ada dia misalkan tidak punya harta, tetapi punya tenaga, punya kecerdasan, punya ilmu. Maka manfaatkan, berikan manfaat sebaik-baiknya dari maziyah atau kelebihan yang kita miliki. Saya bisanya mengajar, berarti kalau saya tidak mengajar justru saya zalim. Saya namanya kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu saya. Hanya dinikmati oleh saya, orang lain tidak boleh. Orang yang punya harta silahkan dipakai untuk sedekah. Orang yang punya tenaga dibantu orang-orang yang membutuhkan tenaga. Jika kemanfaatan seseorang itu hanya untuk diri sendiri, maka itu nilainya satu. Tetapi ketika orang itu bisa bermanfaat untuk orang lain dengan jumlah yang lebih besar, wan nasu wahidin ka'alfin. Nah, jadi satu orang tapi nilainya 1000 orang. Karena mungkin sedekahnya, karena mungkin membantu orang lainnya. Tidak harus dengan misalkan dengan harta, tetapi karena mungkin sering membantu, misalkan mencarikan solusi permasalahan, maka nilai satu orang itu ka'alfin, seperti 1000 orang. Maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi motivasi bagi saya kepada para jamaah sekalian, bahwasanya yuk kita introspeksi diri, apakah kita sudah di makom tajrid atau kita masih di makom asbab. Bagi yang merasa di makom asbab, tetap semangat tanpa melupakan tanggung jawabnya kepada Allah. Tetapi yang sudah di makom yang di makom tajrid, mari fokuskan ibadah kepada Allah, kemudian persiapkan bekal akhirat. Sementara misalkan seperti saya yang masih di makom asbab, jangan dicabut ataupun jangan ingin turun level menjadi makom yang tidak membutuhkan sesuatu, tidak butuh harta, tidak butuh dunia. Itu malah justru akan berakibat fatal pada diri kita yang masih di makom asbab. Kullun ya'malu ala syakilati, semuanya berada pada posisinya masing-masing. Yang masih bekerja, semangat bekerja tanpa melalaikan tanggung jawabnya kepada Allah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Saya berikan kesempatan jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya. Pencerahannya. Saya baca Al-Baqarah ayat 5. Wasta'inu bisubri wassalah. Kamu minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tapi ini wa innaha laka bi illa alal khosyin. Dan sesungguhnya sholat itu sungguh sangat berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Iya. Ini kan gimana sebenarnya? Iya. Artinya kalau ada kecuali ini kan gimana kalau kecuali sedikit? Iya. Kalau bahasa kecuali itu hanya sedikit ya. Kira-kira gimana? Baik.
Ini bagus sekali ayatnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Tadi ada fabtaghu indallahi. Carilah rezeki Allah. Cari rezeki di sisi Allah. Kemudian wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami apapun musibah yang besar menimpa kita, maka di situ perintahnya adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, kemudian salat. Wa innaha lakabiratun. Dan ini faktanya. Wa innaha lakabiratun. Salat itu berat, betul berat. Illa 'alal khashiin, kecuali orang yang hatinya takut kepada Allah, orang yang merasa bahwasanya saya itu hamba Allah dan tidak apa-apanya di hadapan Allah. Maka saya lupa ayatnya, ada ketika ditanya, ada orang dimasukkan ke dalam neraka, namanya neraka wel ya. Jawabannya lam naku minal musallin. Kenapa kamu bisa masuk ke dalam neraka? Jawabannya karena selama di dunia saya tidak mau sholat. Bapak-bapak yang hadir di sini, saya kira termasuk orang yang orang yang beruntung karena diberikan kekhusyuan. Kekhusyuan itu rasa takut, rasa taat. Takutnya bukan berarti takut kayak orang takut setan ya, tapi ketaatan kita. Ya Allah, kalau saya tidak menjalankan perintah ini, terus saya sebagai hamba Allah atau bukan? Terus saya akan mendapatkan apa nanti di akhirat? Tapi Pak, katanya, bahkan saya tanya, orang-orang yang terbiasa meninggalkan sholat itu akan terbiasa. Maka istilah lakabiratun itu orang yang sudah terus-terusan berbuat dosa, meninggalkan sholat itu biasa. Jangankan misalkan orang yang tahu orang yang tidak tahu agama, orang yang tahu agama aja godaannya berat. Apalagi misalkan lagi di tengah jaya-jayanya, lagi banyak rezeki. Mohon maaf, kita itu sholat kita khusyuk. Sebenarnya ayat ini realitas kehidupan kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita itu jujur atau secara sadar, ketika kita punya musibah, itu sholat kita menjadi khusyuk, doa kita menjadi serius. Tapi kalau lagi ujiannya itu ujian kenikmatan, itu sholat itu mau zikir aja, baru selesai salam, udah kerjaan masih nunggu. Maka itu yang disebut wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sholat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang benar takut. Banyak orang yang sholat tapi tidak mengerti apapun, tidak mendapatkan kenikmatan dari sholatnya, hanya menggugurkan kewajiban. Maka betul, maka dulu kata Kiai Hashim, minimal kalau Ustadz patokannya sholat tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya kita dengan Allah. Saya juga tidak bisa, Bapak tadi sholat khusyuk banget, nggak bisa. Tapi bagaimana kita melatih kekhusyuan kita dengan memahami semua bacaan yang kita baca ketika sholat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti yang lain kecil, pekerjaan kecil, harta kecil, dunia kecil. Sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengarkan doa-doa kita. Apalagi nanti isinya sebenarnya kalau sholat itu sebenarnya doa semua. Jadi kemudian nanti Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, seperti itu. Kemudian nanti tahiyatnya juga menyampaikan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Betul kalau saya katakan dalam realitas kehidupan wa innaha lakabiratun, karena memang faktanya begitu. Nah, ya paling gampang ini kalau seandainya tidak lakabiratun, Pak, ini jamaah ini seperti sholat Jumat jamaah subuh. Tapi karena wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin, hanya orang-orang yang dapat hidayah yang hadir di masjid. Nah, seperti itu. Maka kita diuntungkan ada bulan Ramadan. Ramadan itu seolah-olah Allah memberikan bonus bahwasanya semangat umat Islam ketika Ramadan itu jamaah yang subuh misalkan hanya 2 shaf jadi tambah. Tapi setelah itu kan setelah bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dilihat
tadi dikembalikan kepada wa innaha lakabiratun. Salat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Cukup ya kalau tidak ada pertanyaan. Ya. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang datang, apa yang benar semuanya datang dari Allah, dan apabila ada kesalahan, kekhilafan dalam menyampaikan makna ayat, dalam menyampaikan tafsir, ada hal-hal yang salah semata-mata dari saya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.